Sahabatku Salik, dengarkanlah bait-bait yang akan aku ceritakan tentang tarian setan di jiwa ahli zikir yang lalai. Wahai sahabatku Salik, sahabat seperjalananku, setelah lisanmu basah oleh ribuan zikir, ada sebuah momen hening yang datang sesudahnya. Di dalam keheningan yang terasa manis itu, di saat jiwa merasa lapang dan bersih, berhati-hatilah sahabatku, sebab di sanalah salah satu jebakan paling halus diletakkan. Mungkin sebuah bisikan akan datang menyapamu, begitu lembut, begitu terasa wajar. Bisikan itu berkata, "Alhamdulillah, aku sudah berzikir malam ini." Dengarkan baik-baik sahabatku, hati-hati dengan perasaan itu. Di balik perasaan itu, setan sedang menari. Mungkin engkau bertanya, apa salahnya dengan itu? Bukankah itu bentuk tahadus bin nikmah, mengakui nikmat Allah yang telah memberiku kemampuan untuk berzikir? Sahabatku, disinilah letak kelicikan setan. Setelah ia gagal membuatmu lalai dari berzikir, kini ia mengubah taktiknya. Ia tidak lagi mengajakmu pada maksiat yang nyata. Sebaliknya, ia datang dengan mengenakan jubah seorang penasihat ruhani, karena setan mengabarkan padamu akan amalmu, sehingga engkau pada akhirnya seakan-akan mengetahui amalmu. Ia seakan-akan menjadi juru catat pribadimu. Ia membisikkan di telingamu, "Malam ini engkau telah berzikir 1000 kali. Engkau bertahan selama 1 jam. Lihatlah, zikirmu lebih khusyuk di malam ini." Setan menyodorkan kepadamu sebuah laporan amal yang membuatmu sadar, tahu, dan merasa memiliki amal tersebut. Wahai saudaraku, saat perasaan aku sudah beramal itu menetap di hati, maka saat itulah amalmu berada pada tabir bahaya. Sebab dari kesadaran akan amal itulah lahir anak-anak haramnya, yaitu ujub, rasa kagum pada diri sendiri, riya, keinginan untuk dilihat, dan sum'ah, keinginan untuk didengar. Saudaraku, amal yang seharusnya menjadi roket yang membawamu naik menuju kepada Allah, justru menjadi batu pemberat yang ditalikan oleh egomu ke kakimu sendiri. Maka apa penawarnya? Sahabatku, leburkanlah perasaan itu, agar engkau sendiri pun tidak mengerti. Ini adalah tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Sebuah keadaan di mana engkau melupakan amalmu sendiri sesaat setelah engkau melakukannya. Bagaimana caranya? Dengan kesadaran penuh bahwa engkau bukanlah sang pelaku. Engkau hanya saluran. Lidah yang berzikir itu miliknya, digerakkan olehnya. Hati yang mengingat itu adalah anugerahnya, dibuka olehnya. Engkau tidak punya andil apa-apa selain menjadi wadah bagi rahmatnya. Lalu, bagaimana mungkin engkau merasa memiliki sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan? Leburkan kesadaran akan amalmu di dalam kesadaran akan anugerahnya. Lupakan perbuatanmu dan
ingatlah semata-mata pada Dia yang membuatmu mampu untuk berbuat. Jadilah hamba yang pelupa akan kebaikannya sendiri, karena ia terlalu sibuk mengingat kebaikan Tuhannya yang tak bertepi. Inilah rahasia agung yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau memberikan sebuah ibarat yang sempurna. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah dan ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Ini bukanlah sekedar anjuran untuk bersembunyi dari mata manusia. Ini adalah isyarat untuk bersembunyi dari mata egomu sendiri. Tangan kanan adalah dirimu yang digerakkan oleh rahmat ilahi untuk berbuat. Tangan kiri adalah sisi dirimu yang lain, sang ego, sang pencatat, sang aku yang selalu ingin tahu dan mengaku-ngaku. Amal yang paling murni adalah saat tangan kananmu bergerak memberi begitu spontan karena panggilan cinta dari Allah, hingga tangan kirimu, sang ego, bahkan tidak sempat menyadarinya dan mencatatnya dalam buku besar amal-amal. Maka sahabatku salik, mari kita berlatih dan terus berlatih. Setelah selesai engkau berzikir dan beribadah, jangan biarkan hatimu berhenti di stasiun "aku sudah beramal". Segera langkahkan ia ke stasiun berikutnya. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, yang telah menggunakan diriku yang hina ini sebagai saluran bagi kebaikanmu. Lupakan jumlah zikirmu, lupakan durasi zikirmu, lupakan amal itu, dan tidurlah sebagai seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang hanya berharap pada balas kasihannya, karena semua adalah miliknya.